Shalom semuanya. Meskipun kita bermasker semua, tapi saya percaya ada senyum termanis, sukacita yang besar sore hari ini. Amin. Amin. Tuhan hadir di sini bersama kita. Dan Tuhan siap memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini kami bisa berkumpul bersama, itu karena kemurahan-Mu dan kami sungguh mengucap syukur. Oleh sebab itu, kami akan meninggikan nama-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu. Suara kami, waktu kami, hati kami, dan semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami. Dan Kau melawat setiap kami. Sukacita besar, kemenangan, berkat yang luar biasa akan kami terima sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku berharap kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Mari katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyi ini sampai kita benar-benar dengar suara kita sendiri. Sebab apa? Waktu kita dengar, kita jadi percaya Tuhan ada di sekeliling kita. Dan waktu kita percaya, ada kemenangan, ada janji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku memandang pada Tuhan, ku berhak memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Mari katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari percaya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku
bagi kita semua. Amin. Dia baik. Mari katakan sama-sama, wanitanya Allah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Mari sekali lagi katakan sama-sama, Dia baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, dan bawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dia baik untuk selamanya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Percaya nggak pernah berubah. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersyukur. Tuhan baik. Dia baik. Dan Dia sangat baik.
kita bangkit berdiri bersama. Angkat suara kita. Kita nyatakan untuk selamanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain bagi kami Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah hanya Engkau, Allah hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Engkau Yesus, Engkau Agama yang hidup. Selamanya Engkau Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya. Kita kasih Tuhan, tak pernah tergoyahkan, tak pernah tergoncangkan, tak pernah beranjak dari kami. Kasih tetap selamanya, biar kami tinggikan Engkau. Haleluya, Jesus. Haleluya. Indara lama-lama rawayasi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
inilah pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Engkau tetap Allah, kami satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Allah yang patut kami sembah, Engkau Allah yang patut kami tinggikan, karena Engkau Allah yang mengatur hidup ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Beracara lebih lagi Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar dan kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami umat-Mu. Engkau membuat kami semua wanita-wanita-Mu menjadi wanita yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Rasanya jauh banget ya. Biasanya ada di depan, sekarang harus ada di sini gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau kita hari-hari ini kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ibadah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita nggak bisa ibadah rasanya aduh susah gitu ya. Tapi kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah adalah kesempatan yang luar biasa. Mari kita gunakan kesempatan ini, kita mau mendengar firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Supaya firman Tuhan menjadi rema buat kita semua. Amin. Ayo kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan ini. Bapak Gembala minggu kemarin mengatakan bulan Desember itu bulan keselamatan. Ya, karena Yesus lahir buat kita semua. Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Oke. Untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan renungan dengan tema Natal yang sejati gitu ya. Karena kita memasuki bulan Desember, bulannya Natal. Saya beri tema Natal yang sejati gitu ya. Mungkin ya betul gitu ya. Natal gitu ya. Itu adalah penggenapan janjinya Tuhan buat kita semua. Ya. Kita baca dulu di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, tulisannya terlalu kecil ya? Enggak, bisa kebaca ya? Oke. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini ayat yang gak asing buat kita ya. Jadi kalau kita lihat tadi, ini adalah janjinya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya 9 ayat 5, ini terjadi beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Sudah dinubuatkan ya. Sudah dinubuatkan buat bangsa Israel gitu ya. Bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, kalau saya mengambil tema Natal yang sejati, apa maknanya gitu ya? Makna dari Natal yang sejati, di sini saya mencatat bahwa Yesus lahir dan ada di dalam hidup kita. Saya ulangi, Natal yang sejati itu adalah Yesus sudah lahir buat kita semua dan Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau di sini dikatakan diberikan. Yesus itu diberikan buat kita. Enggak cuma diberikan gini dok, tapi ada di dalam hidup kita, gitu ya. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kalau kita bicara tentang Natal itu lahir, gitu ya. Jadi
Harus ada pertumbuhan. Karena itu di situ saya tulis, Yesus yang lahir dalam hidup kita itu harus bertumbuh menjadi besar. Yesus yang lahir dalam hidup kita harus bertumbuh menjadi besar. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40 dikatakan begini. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 2 ayat 40, Yesus itu bertambah besar. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Nah, kalau Yesus Natal yang sejati tadi dikatakan bahwa Yesus lahir dan ada dalam hidup kita, berarti Yesus yang ada dalam hidup kita juga harus bertambah besar. Yesusnya nggak boleh kecil terus, ya. Yesusnya tidak boleh bayi terus, tapi Yesusnya harus semakin bertambah besar, semakin bertambah besar. Nah, kalau manusia di dalam dunia gitu ya, kalau bicara ini di mata pelajaran IPA itu ada namanya salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Ya. Jadi kalau bertumbuh, slide-nya, nih, ini kalau ada di buku pelajaran ini ya. Jadi mulai bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa. Gitu ya. Sama, Yesus yang ada dalam hidup kita harus terus bertumbuh. Jangan sama, ya. Jadi harus bertumbuh terus. Nah, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat ya slide berikutnya. Bagaimana perkembangan Yesus dalam hidup kita. Kita akan lihat perkembangan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Apa masih bayi? Jadi yang pertama, apa masih bayi Yesus yang ada dalam hidup kita? Kalau Yesus yang ada dalam hidup kita ini masih bayi terus, biasanya kalau pasangan suami istri gitu ya, punya anak itu suatu kebanggaan. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita punya anak gitu ya. Kalau orang tidak punya anak, waduh sampai berdoa nangis minta anak. Tapi yang menjadi persoalan kalau anak kita pancet tidak pernah bertumbuh. Cuma bayi tok. Usia 1 tahun tidak apa-apa, tidak masalah. Usia 2 tahun sek bayi. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, bayi. Usia 10 tahun bayi sean, gitu ya. Jadi kalau masih bayi terus bagaimana ibu-ibu? Akan menjadi merepotkan. Ya. Jadi kalau kita rohani kita, Yesus yang ada dalam hidup kita cuma bayi tok, ya. Kerohanian kita bayi, maka akibatnya merepotkan. Jadi saya tulis di situ merepotkan, ya. Repot. Apalagi kalau nggak punya pembantu, repot. Ya. Kalau kita jemaat Tuhan masih bayi, mungkin baru 1 tahun ikut ibadah, bayi maklum gitu ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ibadah, cuma aduh pancet aja bayi ya. Akibatnya merepotkan. Siapa yang direpotkan? Banyak. Ya. Ibu gembala mungkin, aduh kok orang ngerepoti ya gitu ya. Tapi saya percaya ibu gembala nggak pernah merasakan seperti itu gitu ya. Jadi ayo jangan rohani kita bayi terus. Supaya nggak merepotkan orang lain. Ya, jadi itu sifatnya bayi itu merepotkan. Ya, yang berikutnya bayi itu tidak bisa melihat. Jadi biasanya kalau anak yang baru lahir gitu ya, nggak bisa lihat. Sekalipun di kudang nggak bisa, kecuali nanti beberapa hari gitu baru bisa gitu ya. Sama, ayo
Apa artinya nggak bisa lihat ini gitu ya? Nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Nggak bisa. Kabeh ditabrak gitu ya. Kabeh ditabrak. Ada orang bilang, "Oh, iki enak sesuatu yang membuat apa? Nggak tahu itu menyalahi firman Tuhan, wis ditabrak ae. Nggak tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, ditabrak. Karena apa? Nggak bisa lihat. Nggak bisa membedakan ini benar apa enggak. Nggak bisa membedakan ini benar apa salah. Tapi kalau benar, Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh. Ya, supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan, kita bisa minggir. Oh, ini salah ini, gitu ya. Itu salah ini. Jadi kita bisa tidak lagi mendekati yang namanya yang bukan kehendak Tuhan. Ya. Yang berikutnya, biasanya bayi itu di sini adalah tidak bisa diberi makan yang keras. Oke, ya. Kalau diberi makan yang keras, perutnya kembung. Ya. Jadi kita baca dulu. 1 Korintus 3 ayat 2. Ya. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya berharap wanita Allah nggak ada yang kesinggung malam ini. Ya, ayo kita bertumbuh. Jangan cuma kepengen diberi susu tok. Supaya kita bisa rohani, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kalau mendapat firman Tuhan yang keras, gak cocok gereja ini mbak aku ini, gak cocok, belas. Tak golek sing cocok. Ya, makanan keras firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, gak cocok ini wes. Ya. Seharusnya firman Tuhan itu memproses hidup kita. Tapi pada saat mau diproses, gak tahan. Ya. Sehingga itu susu tok yang diminta gitu ya. Sesuatu yang mengenakkan telinga. Kalau bisa mengenyangkan perut. Ya. Ayo ibu-ibu, Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita harus semakin bertambah besar. Bertambah dewasa. Sehingga kita enggak lagi merepotkan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Dan kita bisa menerima makanan yang keras. Ya. Supaya makanan itu bisa menyehatkan tubuh kita. Amin. Sekali lagi, Yesusnya enggak bayi tok ya. Tapi Yesusnya harus bertambah besar. Nah, sekarang kita akan lihat lagi yang berikutnya. Nah, kalau bertambah besar, maka Yesus bisa menjadi kekasih jiwa kita. Ya, kalau Yesus sebagai kekasih, kalau kita nganggap Yesus itu sebagai kekasih, pertumbuhan rohani kita boleh nggak boleh, sekali lagi boleh. Kalau kita lihat ada pujian, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Memang Yesus itu kekasih kita. Tapi jangan berhenti cuma Yesus jadi kekasih. Ya. Jadi harus bertumbuh. Kenapa? Biasanya kalau kita menganggap Yesus hanya sebagai kekasih, kita cuma menuntut. Coba kita flashback gitu ya, pada saat kita lagi pacaran gitu ya. Biasanya kan gitu, suka nuntut. Nggak digatekno titik, wah marah. Ya. Nggak disalami, wah aku mau dipelengosi gitu ya. Seringkali kalau kita menganggap ini nuntut terus, gitu ya. Nuntut. Padahal firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 8 mengatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Boleh nggak nuntut sama Tuhan? Boleh. Saya seringkali berdoa juga begitu. Tuhan, firman-Mu berkata begini loh Tuhan. Saya ngomong, boleh. Tapi jangan nuntut terus gitu ya. Sekali-kali kita berikan, jangan sekali-sekali lah, harus setiap kali gitu ya. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Kita bangun tidur langsung, Tuhan terima kasih saya dilindungi mbak Tuhan. Ayo sekali-sekali sebelum kita ngomong sesuatu, kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Ya, kita berikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, sebelum kamu minta, Bapa itu lo udah tahu. Ya. Sekalipun kita nggak nuntut sama Tuhan, Tuhan itu lo sudah tahu. Ya, jadi ini firman Tuhan ini luar biasa buat kita. Ya. Ayo semakin berkembang, semakin dewasa Yesusnya dalam hidup kita. Terus apa lagi? Biasanya kalau ada dalam kekasih itu ya, kekasih itu biasanya tidak mau menunjukkan kekurangannya. Jadi kalau kita menganggap Yesus itu sebagai kekasih, biasanya kekurangan kita ini ditutupi. Koyok indek gereja itu, the best, bagus banget, alim banget, ngomongnya halus, ya, kalah orang Solo gitu ya. Tapi waktu di rumah, ya, ayo kita, Tuhan lihat hati kita, ya, Tuhan lihat hati kita, nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu ditutupi, Tuhan tahu, ya, jadi kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saya ingat gitu ya, saya ingat ini. Jadi waktu sik pacaran gitu ya, nek iso ku eleke awake dhewe gitu ya, eleke gak usah ketemun, pacari iki gak usah ketemun gitu ya. Nek iso ditutupi supaya apa? Gak ketemun. Nah, kalau kita menganggap Yesus sebagai kekasih, hanya sebagai kekasih, maka kita seringkali menutupi kesalahan kita. Ya, kesalahan ini wis tak tutupi rapet supaya orang tidak lihat. Padahal di dalam firman Tuhan ini tidak saya tulis di sini ya. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi Yesusnya bayi mulai berkembang. Yesusnya sebagai kekasih. Sekali lagi bukan berarti tidak salah ya, tidak salah kalau kita menganggap Yesus itu sebagai kekasih, tidak salah. Tapi jangan berhenti hanya Yesus sebagai kekasih. Ayo kita naik lagi. Yesus sebagai Bapa. Ya. Pada saat saya membaca ayat ini, saya rasanya aduh kok nelongso gitu ya. Ini Tuhan ini nelongso koyoknya gitu ya. Ayo kita baca dulu. Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku? Sampai situ aja ya, saya ulangi. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya.
Jika aku ini Bapa, Tuhan ngomong, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ini keluhan hati Tuhan, ya. Kalau aku ini Bapa, mana hormatmu? Seringkali kita mendengar firman Tuhan, alas, sambil lalu. Mbak ngantuk-ngantuk, jret, tangi meneh, kaget gitu ya. Tangi meneh gitu. Tuhan ngomong hari ini, mana hormatmu? Jika aku ini Bapa. Firman Tuhan ini bukan buat wanita yang ada di tempat ini. Saya juga wanita. Berarti saya juga. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini luar biasa. Ayo ibu-ibu, wanita Allah, kita menghormati Tuhan sebagai Bapa yang luar biasa. Kita harus hormat. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita melakukan sesuatu, firman Tuhan mengatakan begini, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Itu artinya kita memberi penghormatan kita kepada Bapa kita. Kalau kita menganggap Yesus itu sebagai Bapa, harusnya kita hormat sama Tuhan. Dalam situasi apapun, kita hormat sama Tuhan. Bukan naik ketemu Ibu Christine, hormat gini. Enggak perlu seperti itu. Tapi sikap hidup kita harus hormat. Harus takut kepada Tuhan. Ya. Nah, memberi hormat kepada Bapa itu dengan cara gimana? Caranya membawa nama harum Kristus. Ya. Membawa nama harum Kristus. Kita di mana-mana, kita di rumah, saya sebagai guru di sekolah, kita sebagai ibu di rumah, dimanapun kita berada, kita membawa nama harum Kristus itu dalam hidup kita. Ya, kita baca dulu 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ini firman Tuhan. Bagi Allah, kami adalah bau yang harum. Pada saat kita lewat, gitu ya, orang itu bisa lihat. Ini mesti wong Kristen ini, gitu ya. Tidak sama. Sikapnya, perlakuannya nggak akan sama. Karena kita adalah bau yang harum dari Kristus. Yang berikutnya bertanggung jawab atas nama Bapa. Jadi kalau kita menganggap Yesus itu sebagai Bapa, kita harus memberi hormat. Apa artinya memberi hormat? Kita harus bertanggung jawab atas nama Bapa kita. Ya. Kalau saya ngajar di sekolah gitu ya, di sekolah itu hanya ada 2 orang yang Kristen, gitu ya. Di sekolah kebetulan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada gerakan sekolah mengaji. Jadi setiap hari 1 jam, 1 jam itu mengaji, gak tahu gitu ya. Jadi di kelas itu. Kemudian yang 2 ini saya kumpulkan. Saya ngomong sama anak-anak. Kebetulan waktu pandemi saya nggak pernah ngajar gitu ya. Dan sekarang karena ada gerakan mengaji, ini nggak boleh ini dicampurno ini. Nek dicampurno bahaya ini gitu ya. Jadi anak ini saya bawa keluar sendiri, saya ngajari, saya mulai ngajar mulai dari kejadian gitu ya. Nah dari anak-anak itu saya ngomong,
Kamu di sini cuma 2 orang. Saya di sekolah juga berdua dengan Pak Heri, jemaat juga di tempat ini, gitu ya. Jadi kita itu membawa namanya Yesus. Jangan sampai kita nama Tuhan Yesusnya iku wong Kristen. Wong Kristen kok koyok ngono gitu ya. Dimanapun kita berada, kita membawa nama Yesus. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita atas nama Bapa, ya, atas nama Bapa kita. Bertanggung jawab kita. Coba ibu-ibu, kalau ada satu kasus gitu ya di TV, kemudian itu terungkap bahwa yang melakukan pembunuhan atau pencurian atau apa orang Kristen. Oh, wong Kristen. Mangkakno gitu ya. Kenapa orang Kristen kok? Karena kita ini suratan terbuka dibuka gitu ya. Bisa dibaca sama orang. Karena kita suratan yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Ayo kita bawa namanya Tuhan Yesus. Namanya Bapa kita, Yesus itu selalu dihormati oleh orang lain. Oh, wong panjane wong Kristen, mangkakno wonge apik. Mangka itu yang diminta sama Tuhan. Ya. Mari ibu-ibu kita membawa nama Yesus itu dalam hidup kita masing-masing. Di mana saja. Ibu-ibu di rumah ada nama Yesus yang tersemat ada di dalam sini. Sekalipun di sini nggak ada namanya gitu ya, tapi ada nama Yesus dalam hidup kita. Bapa kita yang luar biasa. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesusnya harus semakin bertambah. Nggak boleh bayi tok. Nggak boleh, Yesus itu kekasihku. Yesus itu Bapakku. Dan yang terakhir, Yesus sebagai pemurni emas dan perak. Waduh, ini yang tidak enak ya. Pemurni emas dan perak. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, ini klimaksnya. Ya, Yesus sebagai pemurni emas dan perak. Saya sangat diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini, gitu ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan duduk. Duduk itu duduk seperti ibu-ibu, gitu ya. Duduk. Nggak kemana-mana. Jadi pada saat kita diproses oleh Tuhan, kita diberi oleh Tuhan, diuji sama Tuhan. Tuhan itu memurnikan kita, Tuhannya duduk. Ya. Enggak ditinggal Bapak Ibu. Bapak Ibu, sorry. Betul ada Pak Yosep ini ya. Jadi pada saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan Yesusnya duduk bareng dengan kita. Jadi pada saat kita mengalami diizinkan oleh Tuhan, ya. Kenapa saya katakan diizinkan? Ayub itu kalau nggak diizinkan sama Tuhan nggak akan mengalami, gitu ya. Jadi kalau kita diizinkan oleh Tuhan mengalami satu persoalan, kita ingat firman Tuhan ini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Jadi Tuhannya nggak jalan-jalan. Aku tak mau rorono, ndak. Pada saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhannya duduk bersama-sama dengan kita. Luar biasa firman Tuhan buat kita semua hari ini.
Saya ingat gitu ya, ingat pada saat bulan Maret ya. Bulan Maret pertengahan itu pada saat kalau suami saya katakan penyakit internasional. Kena penyakit internasional COVID-19 gitu ya. Itu adalah perjuangan spot jantung ya. Ya opo gitu ya. Pada saat itu sebenarnya yang batuk pertama saya. Ternyata suami batuk ketularan gitu. Padahal sudah saya pakai masker waktu itu. Ketularan gitu ya. Kalau saya batuk, saya minum, biasanya sembuh. Enggak sakit, enggak panas, enggak apa-apa. Tapi suami pada saat batuk itu adalah penyakit yang membuat iki kudu minum obat apa saja wis pokoknya gitu ya. Enggak tahan kalau dengan batuk. Jadi pada saat dia batuk berkali-kali dibawa ke rumah sakit, dia minta ke rumah sakit gitu ya. Saya sudah pada saat minta ke rumah sakit, saya wis ndredeg, Pak mari ini mesti di COVID Bapak iki mesti COVID gitu ya. Jadi saya ambil ndredeg ya wis, ayo kita berangkat gitu ya. Pada saat dia berangkat dicek gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, wis kabeh tinggi gitu ya. Asam uratnya tinggi gitu, kabeh tinggi. Jadi komorbid, ada komorbidnya gitu ya. Tapi pada saat itu belum dinyatakan positif gitu ya. Pertama kita berdoa supaya nggak COVID gitu ya, karena diletakkan di isolasi sendiri di Wijaya Kusuma. Tapi pada saat dia dinyatakan COVID harus pindah. Saya ngomong sama Bu Christine, Bu Christine ini gini gitu ya. Apa bawa ke Surabaya saja katanya Bu Christine, atau dibawa ke Malang. Saya telepon di Malang, enggak bisa. Apa dipindah ke sini? Wah wes, katanya dipindah pihak sana. Bu, kalau ada rumah sakit umum, enggak boleh dipindah ke rumah sakit swasta dulu. Oke wes, saya yang nurut. Tapi waktu di sana, waktu saya lihat suami saya harus pakai selang gitu. Wah ini dredeg ya, aduh kok pakai selang, bojoku gitu ya. Jadi pada waktu itu pergumulan luar biasa gitu ya. Diproses, tapi pada saat saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan saya percaya. Tuhan bersama aku hari ini. Tuhan gak tinggalkan aku. Setiap kali saya berdoa, saya ngomong Tuhan kau tidak meninggalkan aku. Dan luar biasa. Allah kita memang Allah yang sungguh bisa diandalkan. Ya. Jadi suami saya bisa lepas. Pada saat pulang gitu ya, sudah diperbolehkan pulang. Saya pikir suami saya sudah negatif. Ternyata pada saat pulang, suami saya masih positif. Waktu dibawa pulang. Pulang tanggal 1 gitu ya. Jadi saya lihat itu, suami saya masih positif. Baru tanggal 5, cek kembali, baru dinyatakan negatif. Itu enggak sendirian, anak saya juga positif. Waduh itu pergumulan buat kita gitu ya. Tapi ini firman Tuhan ini jadi rema buat kita. Pada saat kita dimurnikan oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita enggak sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan yang memproses hidup kita. Supaya apa ibu-ibu, wanita Allah? Supaya kita murni. Ya. Karena yang dibawa Tuhan pada saat Tuhan mengambil kita, ya, pada saat ini yang murni, ya. Tuhan kan katakan begini, Tuhan datang, aku datang seperti pencuri. Bukan Tuhan Yesus itu pencuri, gitu ya. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, enggak ada pencuri yang dok-dok dhisik. Kalau saya mau mencuri enggak ada. Tapi yang ada pencuri itu langsung datangnya tiba-tiba. Nah pencuri itu yang diambil apa? Enggak mungkin ngambil gombal. Mencuri kok gombal gitu ya. Mencuri yang apa? Yang berharga. Apa yang berharga? Emas, berlian, itu yang berharga.
Jadi pada saat kita dimurnikan oleh Tuhan, kita itu sebagai permatanya Tuhan yang luar biasa, berharga di mata Tuhan. Itu yang akan dibawa sama Tuhan. Ya. Kalau kita menganggap Yesus sebagai pemurni emas dan perak dalam hidup kita, ayo kita tahan, uji. Terus. Jangan sampai kita nggak kuat, wes Tuhan, nggak kuat aku tak ngalih, wes gak usah Tuhan. Aku tak cari ke yang lain. Jangan ibu-ibu. Ya. Bapak Gembala sering mengatakan umur kita itu sampai piro sih? 70. Nek kuat 80. Selain itu penderitaan. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo kita gunakan. Ya. Jadi mari ibu-ibu kita lihat. Kita harus percaya bahwa pada saat kita diproses oleh Tuhan, Yesusnya bersama-sama dengan kita. Ya, jangan dilepaskan Tuhannya. Ayo, yang terakhir. Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, kalau kita orang bijaksana, kita akan memahami, oh ini prosesnya Tuhan. Ya. Di proses itu memang tidak enak. Ya. Tidak enak. Sakit. Tapi pada saat kita tahan, maka kita akan muncul sebagai permatanya Tuhan. Terima kasih. Saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Ayo ibu-ibu, kita buat Tuhan Yesusnya tidak tetap bayi, tapi semakin berkembang. Sampai kita akan melihat Yesus sebagai pemurni emas dalam hidup kita. Ya. Kita akan nyanyikan pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan Kau sempurna. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku padamu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau luar biasa bagiku Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Engkau yang ada di dalam hidup kami, itu akan terus bertumbuh Tuhan. Akan terus bertumbuh sampai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam ini Tuhan menjadi rema buat setiap kami. Jadi berkat buat kami. Mendarah daging dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan akan bergerak. Tuhan, firman Tuhan akan menyatu dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati wanita-Mu yang ada di tempat ini. Berkat yang luar biasa Kau sediakan buat mereka Tuhan. Sehingga kami semua menjadi milik kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya serahkan. Ya, puji Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Selasa depan tanggal 21 ya kita mulai ibadah Natal pertama kita. Dan ibu-ibu semua silakan, ini kesempatan, mari kita berdoa. Siapa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, entah itu teman, entah itu saudara yang belum dalam Tuhan, yang belum menerima Yesus di dalam hatinya, mari kita ajak mereka untuk bersama, ya. Sambil kita berdoa, kita undang, dan waktu mereka datang, kita doakan supaya Tuhan menjangkau hati mereka. Amin. Sehingga mereka benar-benar diselamatkan dan boleh menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan itu adalah hadiah Natal yang terbesar yang bisa kita berikan buat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa hari-hari ini. Siapa yang ditaruh Tuhan dalam hati ibu-ibu? Mari silahkan nanti lapor kepada tim untuk diundang, buatkan undangan. Dan undangan saya ingatkan bahwa setiap undangan tanggalnya tidak sama, ya. Bukan setiap undangan sih, ada undangan yang tanggalnya tidak sama karena kita buat 3 hari, 21, 22, 23. Jadi ibu-ibu nanti hadir sesuai dengan tanggal yang ada di dalam undangan tersebut. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, kalau ibu-ibu menerima undangan ditetapin tanggal 23, wah aku nggak bisa tanggal 23, lapor saja sama tim yang ada di depan sana supaya nanti bisa dialihkan gitu ya. Jangan terus nanti nggak datang, jangan ya. Mari kita tetap bisa bersama-sama menikmati sukacita Natal di tempat ini ya, sebagai keluarga besar GOPDI, dan percayalah bahwa ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan. Saya rasa tidak ada berita yang lain. Tetap berdoa supaya kota kita dilindungi ya. Beberapa masa saya mendengar erupsinya masih sedikit-sedikit masih ada. Jadi tetap doakan agar perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna atas kota ini, juga bagi bangsa Indonesia. Ingat bahwa kita harus tetap tahu bahwa tubuh kita adalah bait Yesus, kita bait Roh Kudus, harus dijaga betul. Jadi ingat ini new normal. Jadi kita harus menjalankan hari-hari kita dengan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan untuk menjaga agar bait Allah ini tetap baik adanya. Amin. Mau ya? Jemaat GOP harus jadi jemaat yang jadi teladan, jadi contoh, jadi mercusuar. Disuruh pakai masker, pakai masker. Jangan seperti yang di luar sana nggak taat. Kita harus taat dan dengar-dengaran. Amin. Kita harus ingatkan anak cucu kita, ya. Pakai masker, jadi teladan, jadi contoh, gaya hidup yang benar-benar menjadi berkat. Dari hal yang simpel, kita bisa jadi berkat buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa kita. Amin. Supaya apa? Supaya pandemi ini berlalu.
dan kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan lebih bebas lagi. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya rasa tidak ada berita yang lain. Mari kita akhiri ibadah wanita. Malam hari ini saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepadanya. Sungguh bila kami merenungkan kasih setiamu sungguh amat besar dalam hidup kami, tidak pernah habis Tuhan. Engkau panjang sabar, Engkau penuh dengan kasih setia, dan kami minta biarlah Kau lanjutkan kasih setiamu atas setiap kami. Dan kami pun mau Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami mau mengasihi Engkau. Sebagaimana Engkau setia, kami mau setia kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah Engkau terus bertambah di dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang. Sempurnakan prosesmu, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, kerjakan itu Tuhan, dan buat kami, setiap kami muncul sebagaimana yang Engkau rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam hari bersehati untuk semua ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau tilik kami satu persatu dengan segala pergumulan kami. Engkau yang tahu, Engkau yang paling mengerti. Sampai kedalaman hati kami pun Engkau tahu. Saat tidak ada orang yang paham betul, Engkau tahu betul Tuhan. Tilik kami, jamah setiap kami. Dan hadirlah bagi setiap kami sebagai Bapa yang baik. Bagi yang sakit, biarlah Engkau menyembuhkan. Bagi yang berbeban berat, mari Engkau beri kelegaan Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi permasalahan, beri mereka jalan keluar dengan hikmat-Mu. Apapun pergumulan mereka Engkau tahu, dan Engkau akan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami malam hari ini yang ada di tempat ini boleh terus menyaksikan dan mendeklarasikan bahwa Yesus sungguh amat baik. Kasih setianya limpah dan besar. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas semua yang ada di tempat ini malam hari ini, yang sudah memberikan menabur waktu dan hati untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Taburan kami tidak akan pernah berlalu sia-sia. Engkau akan memberikan benih, ditambahkan terus, sehingga kami boleh menikmati tuaian demi tuaian, dan kami bersuka cita. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pengiringan kepada Tuhan diberkati, seluruh aspek kami diberkati, dan kami biarlah Tuhan perkenankan untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Sebentar kami pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami,
Biarlah Engkau hentar kami sampai tiba di rumah dengan selamat dan kembalikan pada jam-jam ibadah dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih, mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.